Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 2 dengan anggota Hanifal Wicaksono, Laila Nurrahma, Mildan Nur Hasan, Hasbi Andito Malatotoreng, dan saya sendiri Muhammad Faris Kurniawan. Kali ini kami akan membahas tentang survei kegagalan pada masa Orde Baru dari tahun 1998 hingga 1998. Deskripsi kegiatan. Kegiatan yang pertama kita lakukan adalah pembuatan indikator dengan keterangan, membuat indikator untuk setiap 5 bidang yang telah ditentukan. Kegiatan selanjutnya kita melakukan survei dengan keterangan, melakukan survei dalam bentuk kuesioner kepada 10 orang responden. Dan yang kegiatan terakhir kita melakukan analisis hasil survei dengan keterangan, menganalisis jawaban para responden terkait indikator-indikator yang telah disajikan. Bidang-bidang kali ini kita bahas tentang kegagalan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah stabilitas nasional, perekonomian, pendidikan, swasembada pangan dan pembangunan, dan yang terakhir adalah demokrasi. Dan untuk nilai indikator, nilai yang pertama dengan keterangan sangat tidak setuju, nilai kedua dengan keterangan tidak setuju, nilai 3 untuk keterangan netral, nilai keempat dengan keterangan setuju, dan nilai kelima dengan keterangan sangat setuju. Hasil analisis. Kali ini data responden yang kami dapatkan 50% responden menyatakan mereka warga negara yang pernah merasakan hidup pada masa Orde Baru, dan 50% lainnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan hidup pada masa Orde Baru. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada kegagalan dalam bidang stabilitas nasional. Indikator pertama, rezim Orde Baru gagal menjaga stabilitas nasional pada tahun 1990-an. Responden menyatakan bahwa 50% setuju, 20% sangat setuju, dan 30% netral. Indikator kedua, upaya mempertahankan stabilitas nasional dengan cara represif terhadap lawan politik rezim Orde Baru justru menjadi bibit runtuhnya stabilitas nasional akibat perlawanan masyarakat. Dari data dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas sangat setuju, 28,6% setuju, 28,6% netral, dan 7,1% tidak setuju. Indikator ketiga, kondisi Indonesia yang stabil pada rezim Orde Baru bersifat manipulatif atau terlihat baik-baik saja, namun tidak baik-baik saja akibat ketidaktransparan pemerintah dan penghakiman terhadap pers. Responden mayoritas sangat setuju 40%, 30% setuju, 10% setuju, dan 20% netral. Indikator yang terakhir yaitu operasi pembantaian 1966 yang menewaskan 500.000 hingga 1 juta jiwa berperan besar terhadap stabilitas nasional pada tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru. Dari data diperoleh informasi bahwa mayoritas responden setuju, yaitu sekitar 50%, 30% tidak setuju, 10% sangat setuju, dan 10% netral. Selanjutnya ada pembangunan terpusat di Jawa adalah salah satu alasan stabilitas politik di luar Pulau Jawa lebih tidak stabil akibat kecemburuan ekonomi. Dari data diperoleh informasi bahwa mayoritas sangat setuju sebesar 50%, 30% setuju, 10% tidak setuju, dan 10% netral. Oke, selanjutnya ada kegagalan dalam bidang ekonomi. Indikator pertama, strategi pembangunan Orde Baru yang terlalu berorientasi kepada sektor perbankan dan keuangan, serta cenderung mengabaikan sektor ekonomi real menimbulkan adanya ekonomi gelembung, yaitu kondisi ekonomi yang berbeda antara yang terlihat dan apa yang sesungguhnya terjadi. Dari data didapatkan bahwa 50% responden memilih tidak setuju, 30% yang memilih sangat setuju, dan 20%-nya memilih netral. Indikator kedua, strategi pembangunan yang hanya menitik beratkan pada pertumbuhan semata menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Dari data yang didapatkan, 50% responden memilih sangat setuju dan 50%-nya lagi memilih setuju. Untuk indikator ketiga, ketimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru telah memicu turbulensi di bidang ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia sejak akhir 1997 hingga Mei 1998, dan yang membuat krisis dan ketidakstabilan ekonomi Indonesia sangat sulit dipulihkan hingga bertahun-tahun. Dari data yang didapatkan, 60%-nya memilih setuju, 30%-nya memilih sangat setuju, dan 10%-nya memilih netral. Selanjutnya, untuk indikator keempat, terlalu bergantungnya Indonesia terhadap bantuan luar negeri yang dibantu oleh IGGI untuk menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri yang mengakibatkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Dari data yang didapatkan, 60%-nya memilih sangat setuju, 20% yang memilih setuju,
yang memilih netral dan 10%-nya lagi memilih tidak setuju. Dan untuk indikator yang terakhir, pada masa Orde Baru korupsi terjadi secara besar-besaran. Hal ini tidak hanya merusak iklim sosial dan politik, tetapi juga inefisiensi ekonomi yang menyebabkan banyak anggaran dan pendapatan negara dinikmati oleh oknum pejabat dan kroninya. Dari data yang didapatkan, 50% responden memilih sangat setuju, 30% yang memilih setuju, 10% yang memilih netral, dan 10% yang lagi memilih tidak setuju. Selanjutnya, ada kegagalan dalam bidang pendidikan. Indikator pertama, selama Orde Baru, pendidikan di Indonesia dinilai tidak stabil dan tidak dinamis. Data menunjukkan 40% dari responden itu sangat setuju, 40% setuju, dan 20% tidak setuju. Indikator kedua, adanya pendidikan pada masa Orde Baru hanya untuk memperbaiki nama dan citra pemerintahan kepada masyarakat. Data menunjukkan 20% dari responden itu sangat setuju, 30% setuju, 30% netral, dan 20% tidak setuju. Indikator ketiga, pada saat Orde Baru, pendidikan di Indonesia hanya diarahkan ke tenaga kerja saja, sehingga sarana maupun prasarana yang tersedia tidak dapat digunakan dengan maksimal. Data menunjukkan 30% dari responden itu sangat setuju, 60% setuju, dan 10% netral. Indikator selanjutnya, sistem hafalan rote learning yang terjadi pada saat itu tidak efektif, dikarenakan hanya menghasilkan tenaga kerja saja tanpa adanya kemampuan berpikir kritis dan public speaking, sehingga menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal. Data menunjukkan 50% dari responden itu sangat setuju, 40% setuju, dan 10% netral. Indikator terakhir, mengekang kebebasan berpendapat di kampus yang terjadi pada saat itu mengakibatkan pendidikan di Indonesia tidak efisien dan terlalu memantau muridnya hingga melewati batas wajar. Data menunjukkan 50% dari responden sangat setuju, 40% setuju, dan 10% netral. Selanjutnya yang keempat, kegagalan dalam bidang swasembada pangan. Indikator yang pertama, pemerintah salah perhitungan karena mengartikan ketahanan pangan terlalu sempit. Hingga media tahun 1980-an, pembangunan terfokus pada stabilitas harga beras saja, dengan harapan pemerataan akan muncul dengan sendirinya. Dari data diperoleh hasil 70% setuju, 10% sangat setuju, dan 20% netral. Selanjutnya, indikator kedua, swasembada yang pernah dicapai oleh pemerintah Orde Baru umumnya hanya terjadi pada sektor pertanian. Itu pun dalam waktu yang relatif singkat, yaitu antara tahun 1984 sampai 1989. Dari data diperoleh hasil 50 responden setuju, 10 sangat setuju, dan 40 netral. Selanjutnya, indikator yang ketiga, swasembada menimbulkan persoalan-persoalan ekologis dan lingkungan akibat dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dari data diperoleh hasil 40 responden sangat setuju, 10% netral, dan 50% setuju. Kemudian, indikator selanjutnya, penerapan revolusi hijau melalui panca usaha tani juga menyebabkan kemerosotan sosial tajam. Dari data diperoleh hasil, sebagian besar responden memilih setuju, 10% sangat setuju, dan 10% netral. Selanjutnya, revolusi hijau yang diadopsi pada usaha tani era 1960-an telah menciptakan pembagian kelompok atas dalam masyarakat desa, yakni antara yang diuntungkan para tuan tanah dengan mereka yang tersingkirkan oleh revolusi hijau, yaitu buruh tani dan petani guram. Dari data diperoleh 40% responden sangat setuju dan 60% setuju.
Oke, selanjutnya ada kegagalan dalam bidang demokrasi. Indikator pertama, demokrasi pada rezim Orde Baru buruk karena tidak tercapainya pembagian kekuasaan yang rata dan terpusat pada Presiden Soeharto. Dari diagram lingkaran yang telah disajikan, kita bisa melihat bahwa 70% responden sangat setuju terhadap indikator ini, sedangkan 30% lainnya hanya memilih setuju. Indikator kedua, peranan pembentukan partai baru dan sistem 3 partai membuat aspirasi masyarakat tidak tersalurkan kepada pemangku kebijakan dengan baik. Dari diagram lingkaran yang telah disajikan, 30% responden memilih sangat setuju, 60% responden memilih setuju, dan 10% lainnya hanya memilih netral. Indikator ketiga, sistem 3 partai menguatkan kekuasaan oligarki dan melemahkan kekuasaan rakyat. Dari diagram lingkaran kita bisa lihat bahwa mayoritas responden memilih 60% dengan keterangan sangat setuju, 30% responden memilih setuju, dan 10%-nya memilih netral. Indikator keempat, peraturan yang memungkinkan untuk presiden dipilih kembali walau lebih dari 2 periode merusak demokrasi negara. Diagram lingkaran menyatakan bahwa 50% responden sangat setuju terhadap indikator ini, sedangkan 40% lainnya memilih setuju dan 10% lainnya memilih netral. Indikator terakhir, ketertutupan informasi dan pengekanan pers berperan penting terhadap buruknya kondisi demokrasi rezim Orde Baru. Dari diagram lingkaran kita bisa simpulkan bahwa 50% responden sangat setuju terhadap pernyataan ini, 30% memilih setuju, dan 20% memilih netral. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari survei kegagalan pada masa Orde Baru kali ini adalah pemerintah membuat banyak sekali kebijakan untuk membuat Indonesia maju. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak semuanya berbuah manis. Misalnya saja, kebijakan dalam bidang pendidikan, pada saat itu pendidikan hanya diarahkan pada tenaga kerja saja, sehingga SDM yang dihasilkan Indonesia pada saat itu belum maksimal. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat yang hidup pada masa era reformasi sekarang ini, agar tidak mengikuti kebijakan yang membawa dampak negatif, melainkan mempelajari dan melakukan kebijakan positif yang sudah terjadi pada era Orde Baru. Sekian analisis survei dari kami kelompok 4 dari kelas 12 IPA 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.